Kabar tentang Reza yang dijemput paksa oleh keluarganya dari Padepokan Gatot Brajamusti Kemang, Jakarta Selatan nampaknya memang benar terjadi. Bukan itu saja, saat Reza dijemput paksa oleh keluarganya rupanya terjadi bentrok fisik antara keluarga Reza dengan penghuni Padepokan Gatot Brajamusti. Ujung-ujungnya ayahanda Reza melapor ke Polres Jakarta Selatan karena merasa menjadi korban pemukulan. Selain melapor, ayahanda Reza juga menyertakan bukti visum. Jadi dilaporkan pada hari Minggu. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya pemirsa, karena kita kembali bertemu di program Infotainment Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah seperti biasa, saya Nadia Mulya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Kepulangan Reza Artamevia secara paksa ke rumah orang tuanya berujung pada sebuah konflik. Ayahanda Reza melaporkan salah satu anak buah Gatot Brajamusti atas tindak kekerasan ke Polres Jakarta Selatan. Para model dan peragawati seksi Aling, Alanis, dan Olga Lydia ramai-ramai menolak rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Semakin dikritik, goyang ngebornya seronok, Inul Daratista malah meluncurkan album baru. Dan Ayu Azhari bicara soal kemesraannya dengan Mike Trent serta buah hati mereka Isabel. Pemirsa, peristiwa menarik pulang Reza secara paksa dari salah satu cabang Padepokan Gatot Brajamusti daerah Kemang, Jakarta Selatan ke rumah orang tua Reza di daerah Jakarta Selatan juga pemirsa rupanya diwarnai oleh pemukulan. Nah, insiden yang terjadi pada ayahanda Reza itu kabarnya dilakukan oleh Wahyu, salah seorang anak buah Gatot dengan menggunakan sebuah benda tumpul. Nah pemirsa, rupanya insiden yang terjadi pada hari Minggu tersebut sudah dilaporkan oleh ayahanda Reza, yaitu Bapak Adang Suharman ke Polres Jakarta Selatan. Lantas bagaimana dengan komentarnya Gatot? Dan bagaimana juga dengan kondisinya Reza, apalagi setelah ia mengalami depresi yang cukup berat. Pemirsa, kita saksikan bersama liputan pertama kita untuk pagi hari ini. Kabar tentang Reza yang dijemput paksa oleh keluarganya dari Padepokan Gatot Brajamusti Kemang, Jakarta Selatan nampaknya memang benar terjadi. Bukan itu saja, saat Reza dijemput paksa oleh keluarganya rupanya terjadi bentrok fisik antara keluarga Reza dengan penghuni Padepokan Gatot Brajamusti. Ujung-ujungnya ayahanda Reza melapor ke Polres Jakarta Selatan karena merasa menjadi korban pemukulan. Selain melapor, ayahanda Reza juga menyertakan bukti visum. Jadi dilaporkan pada hari Minggu jam 20 tanggal 5 Maret 2006. Yang melaporkan adalah Bapak Adang Surahman. Ya, jadi beliau melaporkan pengeroyokan yang terjadi terhadap dirinya dan anaknya. Maksud tujuan dia datang ke Kemang itu ingin menjemput anaknya, anak perempuannya. Namun pada pelaksanaannya ternyata di rumah tersebut dia dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang coba mempertahankan anaknya sehingga terjadi cekcok mulut. Dari cekcok mulut inilah timbul pemukulan ya. Ya visumnya ada semacam luka dari pukulan benda tumpul ya di badannya, baik di bagian tubuhnya maupun di mukanya. Di lain pihak, Gatot Brajamusti yang belum bersedia memberikan keterangan pers memberikan versi cerita yang berbeda. Lewat pesan singkat dan fax yang dikirimkan Gatot kepada wartawan disebutkan 3 tamu tak diundang yang mengaku keluarga Reza datang ke Padepokan Brajamusti. Seorang di antaranya mengaku seorang polisi berpakaian preman yang berkali-kali mengacung-acungkan pistolnya. Mereka kemudian mengambil paksa Reza yang berteriak-teriak histeris, bahkan diseret masuk ke mobil karena menolak untuk pulang.
Dua murid Gatot, salah satunya berinisial W, yang berusaha menolong Reza malah terlibat baku pukul dengan orang-orang tersebut. Setelah dibujuk oleh Gatot, Reza akhirnya mau pergi bersama orang-orang yang menjemputnya. Tidak ada polisi dalam hal ini. Saya nggak tahu kalau di luar itu ada orang yang mendampingi dari polisi atau dari mana, tapi yang jelas tidak ada campur tangan dari pihak Polres ya. Yang dilaporkan adalah saudara ada W ya, inisialnya W. Ya, kita harus juga menghormati ya azas praduga tidak bersalah. Kita dalam hal ini masih berupaya untuk menyidik kasus ini. Sementara itu Damayanti Singgi mengaku tak tahu menahu soal keributan antara keluarga Reza dengan penghuni Padepokan Brajamusti. Damayanti diundang keluarga Reza dalam kapasitasnya sebagai teman, bukan sebagai penasehat hukum. Meski begitu Damayanti tak menampik bahwa dirinya kini diposisikan sebagai penengah untuk menengahi konflik antara Reza dengan keluarganya. Jangan-jangan Reza malah mengalami depresi berat karena mengalami konflik hebat dengan keluarganya itu. Kalau kemarin sih dia normal, udah gitu suaranya juga masih kan dia nyanyi dari rendah sampai tinggi, semuanya normal-normal aja gitu. Tapi yang jelas memang saya lebih memilih untuk ya menengahi atau menjembatani antara keluarga dengan Reza. Secara halus Damayanti menolak penggunaan kata-kata Reza dipaksa pulang oleh orang tuanya. Menurutnya tindakan orang tuanya adalah wujud dari keinginan kuat orang tua Reza untuk bertemu dengan putri tercintanya yang selama ini sangat jarang pulang. Pihak keluarga tidak menuntut untuk dia tinggal di Radio Dalam. Ya, tidak menuntut itu. Dia hanya ingin bisa berhubungan secara ya enak, lancar. Ya kalau boleh dikatakan normal, barangkali normal. Selain Damayanti Singgi juga terlihat sosok Aji Masaid di kediaman orang tua Reza pada Senin malam lalu. Damayanti memastikan kedatangan Aji hanya terkait dengan rencana perayaan ulang tahun Zahwa dan sama sekali tak berkaitan dengan kepulangan Reza secara paksa itu. Ya, sama ulang tahun aja kan emang mereka pengen ketemu lah. Berani main hakim sendiri berarti harus mampu menanggung akibatnya sendiri. Pemirsa, polemik seputar rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi semakin menyita perhatian publik. Dan kini giliran 3 peragawati cantik ibu kota, Alanis, Alin, serta Olga Lydia yang angkat suara. Namun mereka tidak hanya bertiga saja loh pemirsa, mereka juga ditemani oleh rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa. Dan beramai-ramai mereka menolak adanya RUU anti pornografi dan porno aksi ini. Kalau begitu langsung saja kita perbolehkan ketiga wanita seksi dan cantik ini untuk angkat suara kepada Anda tentunya di GoSpot. Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi terus mengalir. Kemarin sederet foto model dan peragawati seperti Olga Lydia, Alin, dan Alanis beserta beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi gerakan kemahasiswaan menentang keras rencana pengesahan RUU tersebut. Hingga saat ini pro dan kontra marak bermunculan mengkritisi RUU itu. Setiap kubu menyuarakan aspirasinya masing-masing. Olga, Alin, dan Alanis berpendapat bahwa masalah sensualitas dan erotisme yang diatur dalam RUU itu menimbulkan diskriminasi terhadap kaum Hawa. Saya hanya salah satu dari bagian dari warna itu gitu. Jadi tadinya mau bilang model koreografer sih, cuma ternyata banyak banget, ada penari juga gitu yang mau datang. Jadi ya udahlah, akhirnya saya pikir ini adalah warna-warna Indonesia yang ingin menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dibuatnya RUU APP ini, di mana mereka menolak semuanya. Ya kita semua dengan tegas sih menolak ya, tapi sejauh ini saya lihat juga bukan hanya teman-teman entertainer aja, tapi saya juga nanya teman-teman kampus saya, teman-teman cewek saya yang saya kenal, mereka saudara-saudara cewek saya, mereka banyak yang nggak setuju juga sih. Sepanjang kita tahu, pose-pose berani ketiga model ini kerap menghiasi majalah pria. Mereka sangat ekspresif menampilkan kemolekan tubuhnya. Jika rancangan undang-undang tersebut jadi disahkan, tak pelak separuh ladang pekerjaan mereka pun akan hilang.
Selain profesi mereka yang akan terancam, bisa jadi aturan-aturan dalam RUU tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Makanya di sini saya lebih bicara sebagai perempuan Indonesia karena ini menjadi masalah semua perempuan dalam RUU APP ini. Perempuan dianggap sebagai penjaga moral bangsa. Perempuan dianggap sebagai sumber kerusakan moral bangsa. Nah, ini yang memprihatinkan buat saya. Jadi bukan